9 karena jam 8.30 saya juga ada yang harus saya selesaikan. Oke, terakhir kemarin kita sudah selesaikan lipida dan kalian semua sudah mengaplikasikannya ke dalam ujian kemarin dan kayaknya ada yang sukses, ya sedikit-sedikit ada yang kurang sukses gitu ya. Moga-moga minggu depan saya sudah bisa umumkan di kelas siapa yang nilainya paling bagus gitu. Atau mau diumumkan semua, dengan senang hati nanti saya umumkan semua. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu Amina. Apa itu Amina? Jadi, oh ya, ini lagi pada mudik atau tetap di Surabaya yang kos? Tetap di Surabaya, Prof. Di Surabaya ya, siap-siap bentar lagi mau ujian gitu ya, banyak tugas. Oke, terima kasih Hani. Kita masuk ke materi amina, yaitu senyawa yang mengandung gugus NH2. Jadi kalau rumus umum dari amina, kalau alkil itu kita lambangkan sebagai R, maka amina itu senyawanya rumus umumnya adalah RNH2. Ya. Nah, amina itu dikelompokkan ke dalam amina primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, apa itu amina primer? Ya, amina primer adalah amina di mana atom N itu mengikat satu atom karbon dan 2 buah hidrogen. Tentu saja atom karbon itu adalah bagian dari suatu alkil atau aril, ya. Kalau amina tersebut N-nya mengikat 2 buah karbon, seperti yang di tengah ini, maka dikelompokkan ke dalam amina sekunder, dan jika dia mengikat 3 buah karbon, maka dia disebut amina tersier. Ini adalah contoh 3 buah amina, primer, sekunder, dan tersier. Oke, nah beberapa contoh amina itu yang ada yang alifatik, ada yang siklik ya. Nah, contoh amina heterosiklik itu adalah alkaloid. Kalian mungkin sering mendengar istilah alkaloid ini ya, biasanya untuk pengobatan, untuk beberapa senyawa yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, kelompok alkaloid. Apa itu alkaloid? Alkaloid adalah senyawa yang mengandung nitrogen, bersifat basa, biasanya diperoleh dari tumbuhan dan hewan, dan senyawa ini strukturnya cukup rumit. Senyawa alkaloid itu mempunyai sifat farmakologi ya yang biasa digunakan dalam pengobatan dan lain-lain. Salah satu contoh alkaloid yang paling terkenal adalah nikotin dari tembakau. Kalian semua tahu bagaimana efek nikotin terhadap tubuh kita. Yang kedua adalah porfirin ya. Porfirin itu adalah senyawa siklik yang mengandung atom N ya, disebut heterosiklik, mengandung 4 cincin pirol yang saling berikatan. Nah, porfirin ini membentuk ikatan kompleks dengan ion logam. Ada 2 senyawa porfirin yang terkenal yaitu hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita masing-masing, klorofil dan klorofil. Nah, kalau hemoglobin itu logam yang menjadi pusat dari senyawa itu adalah besi, Fe, sedangkan klorofil itu adalah magnesium. Nah, ini kita lihat strukturnya hemoglobin yang sebelah kiri. Nah, kalau Anda lihat di sana ada atom N 4 buah yang berada pada cincin siklik dan kemudian ada titik pusatnya adalah besi atau Fe. Nah, ini adalah struktur molekul dari hemoglobin yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kan kadang-kadang dalam istilah makanan begitu, dalam tubuh kita kekurangan zat besi. Nah, inilah
besinya itu dalam bentuk senyawa seperti ini. Nah, ini adalah klorofil. Strukturnya hampir sama dengan hemoglobin ya. Nah, tetapi pusatnya adalah magnesium. Kedua senyawa ini, model senyawa yang seperti ini dimasukkan ke dalam kelompok porfirin. Oke, karena kita berbicara tentang amina, maka yang penting di dalam amina itu adalah atom nitrogen. Di dalam sistem periodik, atom nitrogen itu berada pada golongan 5A. Karena 5A untuk mencapai gas mulia, maka dia butuh 3 buah elektron. Oleh karena itu, atom N itu biasanya mengikat 3 buah atom yang lain. Kalau karbon kemarin mengikat 4 buah atom yang lain. Nah, sepasang elektron dari N itu tidak berikatan, kita sebut sebagai pasangan elektron bebas. Karena adanya pasangan elektron bebas pada N inilah, maka amina itu mudah menangkap proton. Sehingga amina bersifat basa. Oke, ya. Nah, ini pasangan elektron bebas ini menyebabkan amina bersifat basa. Tadi amina diklasifikasikan ke dalam amina primer, sekunder, dan tersier. Dilihat dari atom N-nya mengikat R-nya berapa. Ya. Oke, ini primer kalau mengikat 1 R, sekunder mengikat 2 R, tersier mengikat 3 R. Nah, kalau alkohol itu ada alkohol primer, sekunder, tersier. Amina ada primer, sekunder, tersier, tapi bedanya kalau alkohol tidak ada kuarterner, pada amina itu ada amina kuarterner. Kenapa? Karena ada N yang punya sepasang elektron bebas sehingga dia masih mampu berikatan dengan 1 R lagi. Nah, pada amina kuarterner itu yang mengikat 4 R, maka N dari amina itu menjadi bermuatan positif. Ini contoh-contoh amina primer, sekunder, tersier yang di atas ini. Amina primer, sekunder, tersier. Nah, amina kuarterner itu atom N mengikat 4 buah atom karbon yang lain, ya, sehingga N ini bermuatan positif. Nah, karena N ini bermuatan positif, biasanya kemudian dia berpasangan dengan sesuatu yang bermuatan negatif, misalnya Cl-, OH-, sehingga dalam hal ini amina ini pada umumnya merupakan suatu garam. Ya. Oke. Nah, ini adalah amina primer, sekunder, tersier, kuarterner. Jadi nanti Anda bisa membedakan apakah itu amina primer, sekunder, dan tersier maupun kuarterner. Ciri khasnya kalau yang kuarterner itu atom N-nya bermuatan positif dan disebut sebagai suatu garam amonium. Ya, kalau dia mengikat 4 buah metil, maka senyawanya menjadi tetrametil amonium. Tergantung ini mengikat apa, kalau Cl berarti klorida, kalau hidroksi berarti hidroksida. Ada pertanyaan sampai di sini? Clear? Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Jadi pasangan elektron bebas pada N kuarterner itu dipakai untuk mengikat atom yang lain sehingga dia bermuatan positif. Oke, ini amina apa? Primer, sekunder, tersier, kuarterner? Primer. Primer, kata Jovita. Siapa yang setuju dengan Jovita ini amina primer? Perhatikan baik-baik definisinya. Amina primer adalah amina di mana atom N hanya mengikat satu atom karbon. Jovita, atom N saya sekarang mengikat berapa atom karbon?
Halo. Bentar. N saya mengikat berapa karbon? Ini atom apa ini? Dua. Atom Dua. karbon. Heeh, ini karbon, ini karbon. Berarti amina saya amina apa, Hani? Tersier. Halo, Tersier. halo, Oh, halo. Nah, sekunder. 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 Ya, sekunder. Kalau satu primer, dua sekunder, tiga tersier, empat kuarterner. Oke, terima kasih Asti. Nah, ini sekarang amina apa? Bagus. Ini amina apa bagus? Sekunder, Prof. Coba dilihat dulu baik-baik. N-nya mengikat berapa atom C? 3, Prof. 3. Kalau 3, apa Sukma? Tersier, Prof. Tersier. Oke, tersier Satria bagus ya. Ya, baik, Prof. Hmm. Ini, ayo, amina apa? Amina primer, Prof. Primer ya, jangan terjebak ya. Jadi atom N hanya mengikat satu C, meskipun C di belakangnya mengikat banyak C. Ini amina primer. This one? Kuaterner. Kuarterner. Garam, amonium, kuarterner. Jadi namanya apa ini? Kalau senyawa ini, amina kuarterner ini. Ayo, siapa yang bisa beri nama ini? Ada apa saja di sana? Ada 2 buah etil, ada 1 metil, ada 1 fenil. Jadi namanya menjadi Hani, Asti, Sukma, halo, siapa yang bisa? Dua etil, Mhm, 1 metil, mhm. 1 fenilamina. Hampir, tapi masih salah, Sukma. Siapa yang mau bantu Sukma? Etilnya ada 2. Kalau ada 2 kita sebutnya Dietil, metil, fenil, amonium, bromida. Apa? Dietil, metil, fenil, akhirnya 3 kan? Dietil, metil, fenil, amonium, bromida. Karena ini garam. Oke, Sukma, coba diulang, Sukma. Apa? Unmute, unmute. Halo, Sukma. Halo, iya, Prof. Namanya apa? Coba diulang. Loh, kok kamu matikan? Dietil metil fenilamonium bromida. Yes, oke. Dietil, metil, fenil, amonium bromida. Ingat ya, fenil itu meskipun tulisannya F, bahasa Inggrisnya PH. Jadi di belakangnya metil. Oke. Yang sebelah kiri ini namanya apa? Alkilnya apa alkilnya? Halo.
Halo. Ono wong ta rek? Nandia ya arek-arek iki? Alkilnya apa alkilnya? Heeh, tersier butil, terus di belakangnya berdoa, amin. Benar, sudah. Tersier butil, amin. Namanya, ya. Oke, kita memang belum ke tata nama. Oke, sekarang kita berdasarkan atom karbon yang tertingkat pada atom N, amina dikelompokkan ke dalam amina alifatik, amina aromatik, dan amina heterosiklik. Amina alifatik adalah amina yang atom N-nya mengikat gugus alkil. Amina aromatik adalah amina yang atom N-nya mengikat satu atau lebih gugus aril. Amina heterosiklik adalah amina yang atom N-nya termasuk bagian dari cincin. Ini adalah amina aromatik karena N mengikat gugus aril. Ini adalah amina aromatik karena N mengikat gugus aril. Ini tidak boleh disebut amina aromatik karena gugus aril tidak terikat langsung pada N. Ya. Jadi, mana dari 3 senyawa ini yang bukan amina aromatik? Yang paling kanan. Oke. Nah, ini adalah amina heterosiklik. Ya, amina heterosiklik karena atom N berada pada cincin. Nah, heterosiklik ini ada heterosiklik alifatik dan heterosiklik aromatik. Porfirin itu adalah amina heterosiklik. Tadi contohnya adalah hemoglobin dan klorofil. Oke, bagaimana kita memberi nama amina? Kita memberi nama amina itu ada nama trivial. Nah, pada nama trivial, kebanyakan turunan amina alifatik namanya diawali dengan alkil yang terikat pada N dan diakhiri dengan kata amina. Ya, jadi kayak orang berdoa gitu ya. Ini namanya metil amina. Ini namanya trietil amina. Ini namanya disiklopentil amina. Jadi alkil amina kalau sama berarti di, misalnya 2, kalau 3 tri. Belakangnya tinggal Anda tambahkan amina. Jadi alkana, kemudian alkil, Anda memang harus sudah hafal di luar kepala. Nah, kalau seperti ini tadi namanya tersier butil amina. Oke, berikutnya tata nama IUPAC. Kalau yang tadi trivial. Tata nama IUPAC, jika terdapat gugus fungsi dengan prioritas lebih tinggi, ya, tidak hanya NH2, maka gugus NH2 dinamakan sebagai substituen dengan nama amino. Contohnya, ini adalah senyawa, ada gugus fungsi alkohol, ada gugus fungsi NH2. Maka induknya adalah alkohol dan NH2 ini menjadi substituen amino. Namanya menjadi 2 amino etanol karena alkoholnya adalah etanol. Ini adalah anilin ya, NH2 yang terikat pada cincin benzen itu namanya anilin mestinya. Tetapi karena ada gugus fungsi yang lebih besar di sana asam karboksilat, maka induknya adalah asam benzoat dan ini menjadi substituen amino. Jadi nama senyawanya menjadi 4 amino asam 4 amino benzoat karena ini adalah asam karboksilat. Ya. Ini adalah senyawa di mana gugus fungsi yang besarnya adalah asam karboksilat. C nomor 3 ada NH2, maka namanya menjadi asam 3 amino propanoat. Oke.
Kalau senyawa saya mengandung NH2 itu terikat pada cincin benzen, maka senyawanya namanya anilin. Nah, turunan anilin ini adalah anilin. Benzen dengan NH2. Nah, kalau ada substituen, maka ini substituennya namanya menjadi 1, 2, 3, 4, 4 nitroanilin, 1, 2, 3, 4, 4 metilanilin, 1, 2, 3. Ini metoksi, namanya menjadi 3 metoksianilin. Nah, ini adalah amina-amina heterosiklik, ya. Amina heterosiklik itu punya nama spesifik masing-masing. Kalau cincin 6 dengan atom N satu buah, ya, ini tadi yang kalian sebut amina sekunder, ya. Senyawa ini namanya piperidin. Nah, kalau cincin 5 namanya pirolidin. Kalau pada N ini hanya digantikan dengan metil, maka namanya menjadi N-metilpirolidin. Tadi, kalau ini amina sekunder, maka yang paling kanan adalah amina tersier. Ini adalah senyawa-senyawa heterosiklik N yang bukan aromatis. Yang di sebelah kanan ini adalah senyawa-senyawa heterosiklik N yang aromatis. Kalau tidak ada ikatan rangkapnya namanya piperidin, kalau ada ikatan rangkap terkonjugasi seperti ini namanya piridin. Ini namanya pirimidin, ini namanya pirol, ya. Dan yang paling kanan namanya imidazol. Anda harus tahu, tidak perlu dihafalkan. Saya tidak akan bertanya nama senyawa yang model begini, karena menghafalkannya banyak. Tapi Anda harus tahu, karena itu nanti ketika Anda belajar biokimia, struktur-struktur seperti itu akan keluar lagi. Nah, jika terdapat 4 substituen yang terikat pada atom nitrogen, tadi kita sebut sebagai garam amonium. Nah, garam amonium ini contohnya, kalau ada 4 buah metil, maka namanya menjadi tetrametil amonium. Tinggal gandeng sama siapa? Kalau gandeng sama Cl namanya menjadi tetrametil amonium klorida. Nah, sekarang kalau modelnya begini, ya, maka kita induknya adalah yang heterosiklik ini, piperidin. Ya, karena ada substituen etil, metil, maka namanya menjadi 1 etil, 1 metil piperidinium klorida. Nah, oke. Ini nanti silahkan berlatih untuk diberi nama. Saya tidak berikan sekarang karena waktunya yang singkat. Tolong dicatat ya, kalian semuanya sudah punya PPT, diberi nama masing-masing ya, diberi nama masing-masing untuk kemudian dipelajari. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan pada hari Kamis pertemuan offline minggu depan. Nah, adanya atom hetero ya adanya atom N pada amina atom hetero maka menyebabkan H yang terikat pada atom hetero ini jika ketemu dengan N dapat membentuk ikatan hidrogen pada dua senyawa ini ya. Maka disebut ikatan hidrogen antar molekul ya. Ini pada amina primer bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Amina sekunder juga dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul karena masih punya 1 hidrogen. Tetapi amina tersier, karena tidak ada hidrogen lagi yang tersisa, dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul. Ya. Akibat dari ikatan hidrogen antar molekul itu menyebabkan amina memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkana. Tetapi kalau dibandingkan dengan alkohol, maka titik didihnya masih lebih tinggi alkohol. Kenapa?
karena oksigen lebih elektronegatif dibanding N. Jadi ikatan hidrogen yang terbentuk itu lebih kuat pada alkohol dibanding pada amina. Kalau dibandingkan dengan massa molekul yang hampir sama, maka alkana titik didihnya paling rendah, kemudian amina diikuti dengan alkohol. Oke, sifat kimianya ya, sifat fisik, amina juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, menyebabkan amina dengan massa molekul yang rendah, dia larut di dalam air. Ya, titik didih amina yang bercabang itu akan lebih kecil dibanding titik didih amina rantai lurus. Ingat ya, kemarin waktu kita belajar alkana, senyawa yang bercabang memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding rantai lurus. Oke. Ini amina ya. Kalau saya punya amina yang rantai panjang, saya bandingkan dengan amina yang bercabang ini dengan jumlah atom karbon yang sama, maka yang bercabang ini kelarutannya akan lebih besar dibanding rantai lurus. Ingat, ini adalah bagian hidrofob, bagian yang hidrofilnya adalah NH2, maka kalau rantai cabang berarti hidrofobnya lebih pendek dibanding rantai lurus, sehingga kelarutannya di dalam air akan lebih besar dibanding rantai lurus. Oke, ini soal latihan, silahkan dikerjakan. Untuk amina ini soal latihannya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti dikumpulkan hari Kamis depan, by name ya, sendiri-sendiri. Saya belum punya tugas individu untuk kalian. Mas Bagus minta dibantu dikoordinir ya nak ya. Untuk amina itu tadi ada 2 latihan, dikerjakan sendiri-sendiri, kemudian dikumpulkan pada hari Kamis minggu depan. Nah, amina itu karena kemampuannya, karena adanya sepasang elektron bebas pada N, dia mudah menangkap proton, sehingga amina bersifat basa. Amonia itu pKa-nya 4,74. Pada amina, alkil amina memiliki kebasaan yang lebih kuat dibanding amonia. Kenapa? Karena N itu adalah pendorong elektron. Dengan didorong elektron, maka sepasang elektron pada N itu lebih mudah menangkap H+, ya. Jadi kalau saya punya amina bertemu dengan molekul air, saya akan dapatkan garam amonium hidroksida. Ya. Oke. Nah, kalau saya punya amina, saya reaksikan dengan HCl, maka dia akan membentuk amonium hidroksida, amonium klorida. Nah, amonium klorida ini kalau saya reaksikan dengan basa, maka dia akan berubah menjadi aminanya kembali. Nah, ini kebasaan amina ya. Kalau saya punya amina alifatik ini, amina yang berikatan dengan sikloheksan, dia ditambahkan H2O, maka akan menghasilkan NH3+ yang tidak beresonansi di sini. Nah, sehingga sifat basanya akan lebih besar dibandingkan anilin. Kenapa? Karena N yang di sini itu beresonansi. Ya. Oke, ini adalah kebasaan dari amina. Ya, amina alifatik, amina primer, amina sekunder, ini harga PKB-nya ya. Semakin gimana kalau PKB itu? Semakin besar harga PKB berarti kebasaannya akan semakin turun. Semakin kecil harga PKB, kebasaannya semakin besar. Oke, ini amina aromatik ya, anilin itu kebasaannya lebih rendah daripada amina alifatik ya. Ini karena ada
CH3 di sana, maka kebasaannya juga turun. Itu untuk amina. Saya pindah ke materi berikutnya, karbohidrat ya. Pada amina tadi ada 2 buah soal latihan, silahkan dikerjakan masing-masing orang ya. Jadi tidak kelompok lagi, kalau biasanya kan kelompok. Untuk amina dikerjakan masing-masing orang menjadi tugas pribadi. Oke, ada pertanyaan sampai amina selesai? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya pindah ke materi berikutnya. Bentar. Apakah slide saya bisa dilihat? Halo? Bisa, 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 Ya. Prof. Oke, ya. Karbohidrat. Siapa yang pagi ini sudah bertemu dengan karbohidrat? Hayu. Hayu Nanda. Saya belum, Prof. Belum. Iya, Kamu tadi pagi bangun tidur belum minum air gula, belum. sirup, Belum. makan? Belum. Belum. Oke, belum sarapan ya. Ya. Jadi belum ketemu karbohidrat. Sama sekali, ketemu saja. Oh, ketemu. Nggak ketemu. Ketemu, iya, Prof. Apa? Ketemu apa? Nasi putih. Nasi putih, sudah karbohidrat ya. Oke, apa lagi yang ada di rumahmu karbohidrat? Oatmeal, Prof. Oke, apa lagi? Kalau gula itu karbohidrat bukan? Gula. Iya. Iya. Ya, oke. Oke, ya wes, oke. Kalau gambar yang di sebelah kanan ini apa ini? Tebu. Tebu. Tebu itu mengandung karbohidrat apa enggak? Mengandung karbohidrat. Apa contohnya? Contoh apanya, Prof? Nah, di dalam tebu itu ada apa saja sih kok kamu bilang mengandung karbohidrat? Karena tebu itu mengandung gula juga, Prof. Karena Mengandung itu gula. mengandung Kalau diperes dia menghasilkan gula, ya kan? Kalau diproses jadi gula. Ampase karbohidrat bukan? Iya, mungkin, Prof. Iya, selulosa itu karbohidrat juga. Oke, kita pelajari itu karbohidrat apa. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah hidrat dari karbon. Jadi karbon yang mengikat hidrat. Hidrat itu adalah air. Jadi definisi lama dari karbohidrat itu adalah CH2O dalam kurung N. Artinya karbon dan air sebanyak N. Sehingga dirumuskan sebagai CN H2NON. Artinya kalau karbonnya itu 3, maka oksigennya 3, hidrogennya 6. Nanti kita lihat apakah betul. Ya. Nah, minimal karena itu hidrat dari karbon ini minimal itu 3 buah karbon. Jadi senyawa boleh dikatakan karbohidrat jika paling sedikit mengandung 3 buah atom karbon. Nah, definisi yang baru yang lebih mudah dikenal, diingat,
karbohidrat itu adalah polihidroksi. Ingat hidroksi ya, gugus OH yang terikat pada C itu kita sebut hidroksi. Polihidroksialdehid atau polihidroksi keton. Kita sudah belajar aldehid dan keton kan kemarin? Ya, jadi kalau saya punya 3 buah karbon, satu mengandung karbonil, boleh aldehid, boleh keton, dan 2 buah karbon yang lain mengikat OH, maka senyawa itu boleh disebut sebagai karbohidrat. Nah, karbohidrat itu mempunyai 2 buah gugus fungsi, yaitu gugus fungsi hidroksil minimal 2 dan keton atau aldehid. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan ini. Saya punya karbonil di ujung sana, punya 4 buah karbon yang lain, dan masing-masing karbon ini mengikat OH. Maka senyawa saya ini boleh disebut sebagai karbohidrat. Saya geser ke kanan, saya punya senyawa dengan jumlah atom karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, ada karbonil di C nomor 2, ada semua atom karbonnya mengikat OH selain karbonil, maka senyawa saya ini boleh saya sebut sebagai karbohidrat. Nah, karbohidrat yang memiliki gugus karbonil di C nomor 1 atau di ujung itu disebut sebagai aldosa. Ya, aldehid osa. Aldosa. Sedangkan C karbonilnya ada pada C nomor 2, tidak ada yang lain ya. Kalau tidak nomor 1, nomor 2 karbonilnya. Kalau nomor 1 disebut aldosa, kalau yang nomor 2 disebut sebagai ketosa. Keton osa. Ya. Jadi karbohidrat itu ada aldosa dan ketosa tergantung posisi gugus karbonilnya di C nomor 1 atau C nomor 2. Paham semua? Halo? Hayu? Paham, Prof. Oke, Farah. Sukma? Paham, Prof. Oke, saya lanjutkan. Nah, karbohidrat itu minimal atom karbonnya 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, ini karbohidrat monosakarida ya, yang paling kecil nanti kita lihat ada monosakarida, disakarida dan seterusnya. Nah, untuk C3 ya, untuk C3 yang atom karbonnya di ujung, karbonilnya di ujung disebut sebagai aldotriosa. Triosa, karena osanya ada 3. Sedangkan kalau karbonilnya di C nomor 2 disebut ketotriosa. Kalau 4 tetrosa, 5 pentosa, 6 heksosa. Tinggal karbonilnya di nomor 1 atau nomor 2. Ya. Oke. Sekarang kalau saya sorry. Anda lihat di sini, saya punya senyawa karbonil di ujung, ya. Kemudian C ini mengikat OH, C yang terakhir mengikat OH, berarti karbon saya ada 3. Oke. Ini masuk kelompok aldosa, karena C-nya 3 disebut aldotriosa. Nah, Anda ingat kemarin kalau saya punya 3 buah C dengan 3 buah OH, senyawanya namanya gliserol. Ingat? Pada bab alkohol kemarin, bab asam karboksilat, kalau saya punya karbon, jumlahnya 3, semua C mengikat OH, nama senyawanya adalah gliserol. Ya. Nah, kalau gliserol itu gugus
atom karbon yang nomor 1, OH-nya saya ganti menjadi karbonil, maka senyawanya menjadi gliseraldehid. Oke, gliserol menjadi gliseraldehid. Nah, gliseraldehid itu adalah senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Jumlah atom karbonnya 3. Ya. Nah, gliseraldehid ini punya satu buah atom karbon kiral. Masih ingat kemarin apa itu atom karbon kiral? Siapa yang masih ingat atom karbon kiral? Halo? Apa itu atom karbon kiral? Ada yang masih ingat? Halo? Atom C yang mengikat 4 gugus berbeda. 4, sorry, iya, terima kasih Nur Laili. Atom karbon kiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nur Laili, atom C nomor berapa dari gliseraldehid ini yang merupakan atom karbon kiral? Nomor 2. Nomor 2. Oke, ini adalah atom karbon kiral. Dia mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, kalau atom karbon kiral saya di C nomor 2 ini, kalau jumlah atom karbonnya cuma 3, ya, maka OH yang terjauh dari karbonil kan hanya ini ya. Yang ini kan tidak kiral ini. Yang bawah kan tidak kiral kan? Ya, maka kalau dia posisinya di sebelah kanan, itu disebut D-gliseraldehid. D, dextro. Ya, kalau OH ini saya pindah ke kiri, ya, ini saya pindah ke kiri dan H ini saya pindah ke kanan, maka menjadi L-gliseraldehid. Levo, kiri, dextro, kanan. Oke. Nah, sekarang kalau karbonnya saya perpanjang 1, 2, 3, 4, 5, ya, pertanyaannya adalah kalau saya punya 5 buah atom karbon, maka jumlah atom karbon kiralnya menjadi berapa? Ribosa ini jumlah atom karbon kiralnya berapa? Berapa, Rek? 4, Prof. 4. Yang mana coba 4? Hayu. Nomor berapa? Yang di dekat OH itu 1. Ini 1. Terus? Oh, Ini itu atasnya nggak bisa dihitung apa, Prof? Ini kira nggak? Halo, ini kira nggak? Kalau saya punya C, ikatan rangkap 2O, itu artinya C saya ini mengikat 2 buah O. 1H dan 1C. Berarti ada substituennya sama, ada berbeda semua atau ada yang sama? Ada yang sama, Prof. Ada yang sama. So, atom karbon kiral saya atom karbon yang paling ujung ini tidak boleh disebut atom karbon kiral. Ya. Jadi atom karbon kiralnya ada berapa sekarang? Ada 3, Prof. Ada 3. 1, 2, 3. Ya, 3 saja, bukan 4. Nah, saya geser ke sebelah sini. Sekarang saya punya senyawa, namanya ini manosa. Namanya L-manosa karena OH-nya yang paling jauh dengan karbonil itu di kiri. Kalau ini D, karena OH yang paling jauh dengan karbonil di kanan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, senyawa saya L-manosa ini berapa jumlah atom karbon kiralnya? Ada 4, Prof. Ada 4. Oke. C2, C3, C4, C5. Ya. Sukma, yang paling bawah kenapa nggak kiral, Sukma?
Karena dia mengikat H-nya ada 2, Prof. Hanya ada 2, satu lagi OH, satunya C. Jadi dia bukan kiral, betul. Terima kasih Sukma. Oke, sekarang ini. Jadi kalau saya punya gliseraldehid, ya, gliseraldehid kalau OH-nya ada di kiri disebut L-gliseraldehid, kalau di kanan disebut D-gliseraldehid. Nah, L dan D-gliseraldehid ini merupakan bayangan cermin satu dengan yang lain. Jadi kalau ini misalnya senyawa ini yang di tengah ini saya anggap sebagai cermin, maka bayangan cerminnya kalau H itu pasti dekat dengan cermin. Yang ini jauh. Nah, senyawa yang punya bayangan cermin seperti ini, kita merupakan bayangan cermin satu dengan yang lain, maka pasangan senyawa ini disebut sebagai enantiomer. Apa? Enantiomer. Ya. Kedua senyawa ini disebut sebagai sepasang enantiomer. Nah, senyawa kiri dan kanan itu jumlah senyawanya, jumlah atom karbonnya sama, jumlah hidrogennya sama, jumlah hidroksinya sama, tetapi dia akan memutar bidang polarisasi yang berbeda. Maka kedua senyawa ini berbeda. Meskipun jumlah H-nya sama, jumlah O-nya sama, jumlah C-nya sama, tetapi dia posisinya di dalam ruang berbeda, maka dia akan berbeda. Nah, ini nanti kalau kalian belajar enzim gitu ya, maka lock and key, jadi samalah kalau kalian punya kunci begitu ya, kayaknya bentuknya sama, tapi tidak selalu kan bisa masuk ke dalam lubang kuncinya. Nah, kalau ini misalnya bisa masuk lubang kunci tertentu, kalau Anda ganti dengan ini, pasti yang ini tidak masuk. Maka sifatnya mereka keaktifannya akan berbeda nanti kalau Anda belajar biokimia. Ya, oke. Berikutnya, jadi disebut enantiomer. D dan L merupakan bayangan cermin satu dengan yang lain. Nah, ini kalau saya punya gliseraldehid, bisa saya gambarkan, ini disebut sebagai gambar proyeksi Fischer. Ya. Nah, kalau saya perpanjang, saya tambah lagi. Satu karbon, ya, gliseraldehid itu saya tambah lagi satu karbon, dia menjadi 4 buah. Nah, senyawanya namanya beda lagi, namanya eritrosa. Nah, kalau OH yang paling jauh dengan karbon itu ada di kanan, disebut D-eritrosa. Kalau ada di kiri disebut L-eritrosa. Ya, oke. Ini glukosa. Yang paling terkenal, gula itu kan glukosa kan? Ya, glukosa, nanti Anda pasti akan kenal glukosa ini kalau cerita tentang orang diabetes. Jadi sebagai ahli gizi biasanya banyak sekali orang-orang yang kemudian konsultasi kepada Anda terkait penyakit diabetesnya, mereka boleh makan apa saja, mereka tidak boleh makan apa saja, bagaimana caranya mengurangi kadar glukosa dalam darah, dan seterusnya. Nah, Anda belajar baik-baik bagaimana sifat dari glukosa itu. Ya, ini adalah glukosa, Anda lihat. Saya punya 6 buah karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah, OH saya ada di kanan, di kiri, di kanan, 2 buah di sini. Ya, ini ada di kiri, di kanan. Nah, ini adalah D-glukosa, ini L-glukosa. Ya, nah, fruktosa itu C-nya juga 6. Tapi karbonilnya ada pada C nomor 2. Kalau glukosa adalah aldoheksosa, maka fruktosa adalah ketoheksosa. Heksan 6 kan? Heksosa. Nah, kalau saya punya C6, ya, kalau saya punya C6, di mana karbonilnya ada di ujung, oke,
karbonilnya ada di ujung, aldoheksosa, maka atom karbon kiralnya ada berapa? Kalau saya punya aldoheksosa, atom karbon kiralnya ada berapa? Yuk, Rek, aja suwe-suwe, Rek, mikirnya, Rek. Berapa, Rek? Saya punya 4 buah. Berapa? Siapa tadi yang mau jawab? 4, Prof. 4. Paling ujung atas pasti bukan kiral karena punya karbonil. Paling ujung bawah pasti tidak kiral karena CH2OH. Yang kiral hanya 4 di tengah. Oke. Kalau saya punya ketoheksosa. Kalau saya bilang ketoheksosa, berarti karbonilnya ada di C nomor 2. Berapa jumlah atom karbon kiralnya? 3, Prof. 3. Karena ujung atas itu CH2OH, yang kedua karbonil, ujung bawah sana CH2OH, berarti tinggal 3. Ya. Oke. Tinggal 3. Nah, oke. Sekarang saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senyawa. Pertanyaannya adalah, Zahra ada di mana Zahra? Zahra Salsabila. Ada orangnya? Kalau saya panggil terus tidak ada orangnya absen nih tak coret. Kondeleh jeneng tok tak coret. Zahra? Iya, Prof. Tidak ada? Oke, Zahra. Senyawa saya yang paling ujung kiri atas. Itu senyawa karbohidrat atau bukan? Iya, Prof. Iya, kenapa iya? Karena Apa definisinya karbohidrat tadi? Ada yang bisa bantu Zahra? Kan ini dijelaskan itu didengarkan. Jangan disamping yang Karena lain. ada ketonnya, Prof. Ikatan Ada C dan keton, ada keton hidroksi. dan hidroksi. Hidroksinya berapa? Sesuai jumlah karbon. Sesuai jumlah karbon. Berarti senyawa saya itu hidroksinya berapa, Nak? Ini loh, yang paling kiri. 2, Prof. 2. 2. Oke. Saya geser ke sebelah kanan sedikit. Aisyah Wulandari. Ada? Aisyah? Ada, Prof. Ini karbohidrat bukan, Nak? Bukan, Prof. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Ayo, aja suwe-suwe, waktu kita singkat. Soalnya nggak ada. Nggak ada apa? Karbonilnya ada nggak? Senyawa ini karbonilnya ada nggak? Aisyah, Oh iya, nggak ada. Karbonilnya nggak ada? Ada. Ada. Hidroksinya ada nggak?
Hidroksinya ada nggak? Cuman ini Cuman doang. satu. Jadi tidak semua karbon mengikat hidroksi. Jadi harusnya kalau disebut karbohidrat itu ada satu karbonil dan yang lain karbonnya mengikat hidroksi. Paham Aisyah? Paham. Oke, saya geser ke nomor 3. Ya, saya geser nomor 3. Syakila. Halo Syakila. Iya. Oke, Sakila. Senyawa yang saya tunjuk ini, yang nomor 3 dari kiri, ini karbohidrat bukan? eh bukan, Kenapa? karena tidak ada gugus karbonil. Dia masuk kelompok apa ini kalau gitu? Non-karbohidrat. Non-karbohidrat. Non-karbohidrat yang sudah kita pelajari, kalau senyawanya modelnya begitu, dia masuk kelompok apa? Al? Aldosa. Aldosa itulah ono karbonile senduk. Alkohol. Alkohol. Alkohol C3 yang punya 3 buah hidroksi namanya apa? Gliserol. Gliserol. Oke, good. Sekarang saya pindah ke yang paling kanan atas. Aurelia. Karbohidrat bukan, Nak? Iya, Prof. Ini karbohidrat bukan? Yang paling kanan atas. Bukan, Prof. Bukan. Kenapa bukan? Apa alasannya? Apa alasannya kok bukan karbohidrat? Oh, iya, Prof. Iya, itu kayaknya. Hah? Karbohidrat ya, Prof. Kenapa kok karbohidrat? Soalnya itu ada CH2OH sama Mhm, ada alkohol juga. Sama mhm. atasnya ada keton. Keton apa aldehid? Aldehid, maaf, Prof. Aldehid. Jadi ada satu buah karbonil dan semua karbon di luar karbonil mengandung gugus hidroksil. Oke, bintang. Bintang Adel Bintang Adela Laisya. Ya apa nak? Manggil namamu yang benar. Bintang. Halo Bintang. Are you there? Wah, pasang nama tok rek. Naira, Naira. Halo Naira. Hadir, Prof. Oke Naira. Naira ini karbohidrat bukan Naira. Saya punya 1, 2, 3, 4 karbon. Kelihatan Naira yang Bunderi? Iya, Prof. Itu karbohidrat bukan? Karbohidrat. Bintang, halo Bintang. Dimatikan dulu. Tadi dipanggil tidak jawab. Halo Naira. Iya, Pak. Ini karbohidrat bukan? Oh, bukan. Kenapa bukan? Karena nggak ada hidroksil. Yang mana yang nggak ada? Yang lengkap tak bikin kalimatnya? Kurang gugus OH-nya. Di mana? Di atom karbonil. Atom karbon nomor berapa? Bikin kalimat yang lengkap.
kurang gugus OH di atom karbon di tengah. Nomor berapa Yang itu? kedua. Nomor? Kedua. Kok nomor 2? Kamu ngitungnya dari mana? Oh, nomor 3, Prof. Boleh enggak ngitung dari bawah? Boleh enggak ngitung dari bawah? Pertanyaannya Bu Nani. Enggak, karena harus dari atas biar lebih. Tidak. Biar apa? Kenapa harus dari atas? Karena lebih dekat dengan ini CO-nya. Diberi nomor sedemikian rupa sehingga karbonil mendapat nomor paling Kecil. paling kecil. Oke, ini bukan karbohidrat karena atom C nomor 3 tidak mengandung gugus hidroksi. Masih ada sisa 1, 2, 3 senyawa. 1, 2, 3 senyawa. Claudia. Halo Claudia. Iya, Prof. Claudia, saya masih punya 3 buah senyawa lagi yang terakhir. Mana dari 3 senyawa itu yang bukan karbohidrat? Yang di tengah, paling kanan, atau yang kiri? Yang di tengah, Prof. Kenapa yang di tengah bukan karbohidrat? Karena nggak ada ikatan rangkap C sama U-nya itu. Kalau ikatan rangkap C sama O itu jenenge apa sih, Nak? Gugus apa sih kalau ikatan rangkap C sama O? Ayo pakai istilah kimia organik rek wis diajari tengah semester kok. Karbonil, Prof. Tidak Ikatan. ada gugus karbonilnya. Pakai istilah yang baku ya, tidak ada gugus karbonilnya. Nah, yang paling kanan itu aldosa atau ketosa? Kanan bawah. Yang paling kanan bawah aldosa atau ketosa? Sopo terakhir mau? Termasuk Prof. Termasuk ketosa. Yang kiri? Yang kirinya? Yang kiri aldosa. Aldosa, oke. Ya. Nah, ini adalah penggolongan karbohidrat mono, di, oligo, dan poli. Ya, mono, di, oligo, dan polisakarida. Nah, ini monosakarida. Ya, kemudian ya, monosakarida. Terakhir kita sampai monosakarida. Silahkan dipelajari sampai selesainya karbohidrat. Saya akan bahas ulang bagi yang tidak paham. Kalau tidak ada yang bertanya pada pertemuan minggu depan tentang karbohidrat sampai selesai, maka saya anggap paham semua. Saya tinggal berikan latihan untuk karbohidrat. Kemudian saya akan pindah ke bab terakhir yaitu asam amino protein. Silakan dibaca ya. Jadi tugasnya adalah tadi ada dari Amina ada 2 buah tugas latihan.